Maria Montessori, seorang berkebangsaan Italia kelahiran tanggal 31 Agustus tahun 1870, meninggal tanggal 6 Mei tahun 1952, merupakan anak satu-satunya pasangan Alessandro Montessori dan Renilde Stoppani. Ketika berusia 20 tahun, Montessori mengambil jurusan teknik dan ingin menjadi engineer, namun menjelang kelulusannya ia merubah cita-citanya menjadi seorang dokter. Profesi yang saat itu hanya terbuka untuk laki-laki. Setelah lulus, ia mengikuti sesi wawancara dengan Kepala Fakultas Kedokteran University Roma dan mendapat penolakan. Namun ia berkata, "Saya tahu saya akan menjadi seorang dokter." Kebulatan tekadnya tergambarkan dalam perkataannya itu. Di tahun yang sama, pada akhir tahun, Montessori mendaftar di universitas yang sama dan belajar fisika, matematika, dan ilmu pengetahuan alam. Dan setelah belajar 2 tahun, ia mendapatkan diploma yang dapat membuatnya diterima dalam fakultas kedokteran. Bekal pengetahuan saat belajar inilah yang kelak akan diterapkan Montessori dalam aparatus, alat bantu dalam metodenya, kelak. Montessori lulus menjadi dokter pada tahun 1896. Ia merupakan dokter pertama wanita saat itu. Ia membuka pintu bagi wanita lainnya untuk dapat belajar di fakultas kedokteran. Setelah kelulusannya, Montessori bekerja di klinik medis publik untuk anak berkebutuhan khusus. Disinilah dia melihat anak-anak yang dikurung dengan aktivitas terbatas, tidur, makan, dan tinggal di tempat yang sama. Interaksinya itu membuatnya mempelajari banyak teori dan akhirnya menemukan teori karya Jean-Marc Itat dan Edouard Siquin mengenai bidang pendidikan khusus orang-orang berkebutuhan khusus. Dari penelitian kedua orang inilah Montessori memulai minatnya pada peran pedagogi yang terkait dengan perkembangan dan mulai mengembangkan beberapa pendekatan pendidikan dengan fokus meningkatkan indera anak dengan gangguan belajar. Gagasan pemikiran dan metode pendidikan. Montessori mempercayai konsep pendidikan sejak lahir dan memandang pendidikan sebagai penunjang bagi kehidupan dengan prinsipnya yang terkenal, persiapan lingkungan. Landasan filosofinya yaitu setiap anak memiliki potensi dan kekuatan yang luar biasa. Kita harus mencarinya di dalam jiwa yang penuh semangat seperti seseorang yang tahu bahwa ada emas yang tersembunyi. Demikian ia menuliskan dalam bukunya The Secret of Childhood. Montessori penganut paham, filsafat gerakan, di mana segala sesuatu yang ada di dunia ini mempunyai tujuan dalam pergerakannya, termasuk alam, setiap makhluk hidup di dalamnya, khususnya manusia. Perilaku dan pekerjaan manusia juga ditujukan bukan untuk dirinya sendiri namun untuk orang lain, kepentingan lebih luas, tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat. Tertulis dalam bukunya The Absorbent Mind. Mengenai teologinya, Montessori kerap menuliskan pandangannya mengenai Tuhan dan kasih, seperti kalimat, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, dan mengacu kepada kualitas seorang anak. Gagasan utama pendidikan bagi Montessori terjadi dalam 3 periode. Periode 1, 0 sampai 6 tahun, ini adalah fase paling penting dalam tumbuh kembang anak. Periode 2, 6 sampai 12 tahun, fase ini merupakan fase pertumbuhan. Periode 3, 12 sampai 18 tahun merupakan fase transformasi. Pendidikan di setiap periode merupakan proses alamiah. Anak belajar dengan pengalaman terhadap lingkungan, guru, orang dewasa bertugas menyiapkan serangkaian kegiatan yang disiapkan dalam lingkungan yang dipersiapkan khusus. Dalam proses ini manusia menjadi pusat pendidikan, di mana pengembangan kepribadian manusia merupakan dasar reformasi pendidikan. Terdapat 3 konsep penting dalam Montessori yaitu 1. Anak atau murid, 2. Guru atau orang dewasa, 3. Lingkungan. Konsep anak, stimulasi sensori dan motorik memiliki peran yang baik dalam tumbuh kembang anak, bahkan menunjang aspek akademis. Konsep guru atau orang dewasa, sumber rasa aman, penghubung anak dengan lingkungan yang baru, memperkenalkan aktivitas dari sederhana ke kompleks dan konkret ke abstrak, mengawasi aktivitas yang beresiko agar aman, memfasilitasi ketertarikan anak dapat tercapai. Konsep lingkungan, nyaman dan aman,
indah dan dirancang sesuai kebutuhan, mendukung aktivitas yang menarik agar anak tertarik untuk datang dan membawa pengalaman bermain dan belajarnya. Penekanan kurikulum Montessori berpusat pada membantu perkembangan natural dan pembelajaran secara holistik dan menyeluruh, meliputi 1. Kemampuan praktikal life, aktivitas yang menolong anak agar mandiri, koordinasi, konsentrasi, dan memiliki kepekaan dalam runtutan proses yang ada. 2. Aktivitas sensori, sengaja didesain untuk menolong anak memperhalus indera perasa dan mengerti lingkungan mereka. 3. Bahasa, membaca, menulis dan skill berkomunikasi. 4. Matematika, melalui pendekatan aparatus bertujuan membangun konsentrasi anak. 5. Pelajaran budaya, geografi, sejarah, sains, art dan musik, dan menumbuhkan kesadaran global seperti puzzle maps, natural learning. 6. Pengembangan sosial emosional, empati dan regulasi diri, contohnya proyek kolaborasi, sopan santun dan teknik penyelesaian konflik. 7. Pendidikan lingkungan, mendorong anak berhubungan dengan alam, memahami prinsip-prinsip ekologi, berkebun, mempelajari satwa liar dan belajar konservasi. Pedagogi Montessori mendukung perkembangan alami anak, menyediakan keterampilan dan dukungan untuk mencapai potensi penuh mereka dalam hidup dengan landasan emosional, perilaku dan moral yang kuat sehingga menjadi pembelajar yang termotivasi, aktif dan mandiri sehingga kelak dapat menjadi orang dewasa yang produktif dan puas yang berkontribusi bagi dunia. Pendekatan yang dipakai memberi ruang dalam mengeksplor aspek kognitif intelektual anak yang dapat bertahan lama. Ia percaya bahwa semakin banyak hal yang didengar dan dilihat anak, semakin baik juga perkembangan mental mereka. Montessori juga berpendapat bahwa anak berkembang pada tingkat yang berbeda-beda. Terkadang ada anak yang lebih matang dari segi intelektual dan hubungan sosial mereka. Namun ada juga anak yang membutuhkan stimulasi tambahan dan dukungan dalam bidang pertumbuhan tertentu. Implikasi 1. Gagasan dan metode Montessori memberi pengharapan akan kebutuhan belajar yang menyenangkan bagi setiap anak, baik anak berkebutuhan khusus maupun tidak. 2. Para orang tua dapat menerapkan metode ini pada anaknya di rumah, khususnya bagi anak usia dini. 3. Para pendidik dapat menerapkan metode pengajaran dan pendekatan Montessori, khususnya mengenai konsep anak, guru dan lingkungan sehingga tercipta suasana belajar yang nyaman.